Untuk nama budaya semua, nama saya Kelvin, saya berasal dari Sekolah Permata Harapan, kelas RPL 12. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia atau bisa disebut dengan Catari Arya Sacana. Asal-usul 4 kebenaran mulia. Pada hari Asada yang lebih dari 2500 tahun yang lalu, Buddha mengajarkan hari hasil dari penemuan beliau, yaitu 4 kebenaran mulia, kepada 5 orang pertapa yang bernama Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Pengajaran tersebut yang diberikan dengan nama Dhamma Cakkappawatana Sutta, khotbah pertama Sang Buddha tentang pemutaran roda Dhamma, yang menyebabkan 5 pertapa mencapai tingkat kesucian Sotapa, yaitu Kondana yang pertama kali mencapai kesucian disusul dengan yang lainnya. Kemudian Buddha menjelaskan hasil penemuan beliau, yaitu 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia atau bisa disebut dengan Catari Arya Sacani merupakan pokok ajaran Sang Buddha yang penting, merupakan ajaran dalam khotbah pertamanya dalam Dhamma Cakkappawatana Sutta, yang berisi dukkha arya satta, kebenaran mulia kebenaran mulia tentang penderitaan atau disebut dengan dukkha. Yang kedua, dukkha samudaya arya satta, yaitu kebenaran mulia asal mula penderitaan atau disebut dengan tanha. Yang ketiga, dukkha nirodham arya satta, yaitu kebenaran mulia lenyapnya penderitaan atau bisa disebut dengan nibbana. Terus yang terakhir itu dukkha naryodham patipata arya satta, yang disebut dengan kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan atau bisa disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Dukkha arya satta. Contoh dari dukkha yaitu kelahiran, usia tua, kematian, rata tangis, penderitaan jasmani, kepedihan hati, kekecewaan, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan orang yang disenangi, tidak mendapat hal yang diinginkan adalah sebuah dukkha. Dukkha atau penderitaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penderitaan yang nyata, yang dibenarkan dirasakan sebagai penderitaan tubuh dan batin. Misalnya sakit gigi, sakit kepala, sedih, yang bisa disebut dengan dukkha. Fakta yang kedua, fakta bahwa semua perasaan senang dan bahagia berdasarkan sifat ketidakkekalan di dalam mengandung benih-benih kekecewaan, kekesalan, dan lain-lain, bisa disebut dengan viparinama dukkha. Sedangkan yang ketiga itu 5 kanda adalah penderitaan. Selama masih ada 5 kanda, tidak mungkin terbebas dari sakit fisik, yang bisa disebut dengan sakara dukkha. Yang kedua, dukkha samadaya arya satta, tanha. Sumber dari penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak habis-habisnya. Kesenangan atau tanha inilah yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran yang mengembari objek di sana di sini. 3 jenis tanha. Yang pertama itu kama tanha, yaitu kehausan yang akan kesenangan indriya, yaitu bentuk-bentuk yang indah, suara-suara yang merdu, wangi-wangian, rasa yang nikmat, sentuhan yang lembut, bentuk-bentuk pikiran. Yang kedua, bawa tanha, yaitu kehausan untuk lahir kembali sebagai manusia berdasarkan kepercayaan terhadap adanya atma atau roh yang kekal dan terpisah, yang bisa disebut dengan atwada. Di bawah tanha, yaitu kehausan untuk memusatkan diri berdasarkan kepercayaan bahwa setelah mati tamatlah riwayat tiap-tiap manusia atau ucerwadawata. Dukkha nirodham arya satta, yaitu nibbana. Kalau tanha dapat disingkirkan, maka kita akan
berada dalam keadaan yang bahagia sekali karena terbebas dari semua penderitaan batin. Keadaan ini bisa disebut dengan nibbana atau nirwana. Dua jenis nirwana yaitu saupadesasa nibbana, yaitu nibbana yang bersisa. Dengan kata bersisa dimaksud bahwa terdapat 5 kanda itu masih ada. Sedangkan yang kedua itu anupadesa nibbana, yaitu setelah meninggal dunia seorang arahat akan mencapai anupadisesa nibbana, yaitu nibbana tanpa sisa atau disebut dengan parinibbana. Yang terakhir dukaranirodagami patipada Arya Satya, yaitu jalan mulia berunsur 8. 8 jalan utama atau jalan utama berulas 8 yang akan membawa kita ke jalan menuju lenyapnya duka, yaitu yang pertama pikiran benar atau samadhi, yang kedua pikiran benar sama sakapa, yang ketiga ucapan benar atau sama waca, keempat perbuatan benar atau sama kamanta, yang kelima pencarian benar sama ajwa, yang keenam daya upaya benar sama wapauyama, yang ketujuh perhatian benar sama samati, yang terakhir konsentrasi benar sama samadhi. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang 4 kesunyatan mulia. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.